terbaik buat Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang terlalu baik buat kami Bapa. Kami siapkan hati kami yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyi buat Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Dan ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Ku datang ya
ini kami boleh sama-sama sekolah minggu ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan agar setiap kami dapat mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Salam adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini saya akan percaya bahwa adik-adik semua tetap bersemangat, bersuka cita Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang senantiasa menyertai adik-adik semuanya. Saya percaya bahwa adik-adik mengandalkan Tuhan, maka adik-adik bisa melewati segala sesuatunya sekalipun itu sulit, tapi Tuhan pasti menolong kita semuanya. Amin. Nah, di hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang kisah seorang tokoh yang luar biasa, dan dia punya sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang super banget, tapi dia punya kelemahan. Kira-kira siapa yang tahu siapakah dia? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangannya dong. Nah, dia adalah Simson. Nah, ketika pada waktu itu bangsa Israel mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka itu, kepada bangsa Palestina. Dan waktu akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka selama 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dan dia dari keturunan Dan. Istrinya tidak memiliki keturunan karena dia mandul, dan pada waktu itu ada malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata kepada perempuan itu, dan dia berkata bahwa engkau memang mandul dan engkau tidak memiliki keturunan, tetapi engkau akan melahirkan seorang laki-laki, tetapi rambutnya tidak boleh kena pisau cukur, karena letak kekuatan anak itu adalah di rambutnya. Dan jika Simson tumbuh besar dan Tuhan memberkati Simson, nanti adik-adik bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, ketika Simson menjadi tumbuh dan besar dan Tuhan menyertai Simson, Tuhan memberkati Simson, dan Simson menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, seorang pahlawan yang luar biasa yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Dan pada waktu itu Simson melawan seekor singa, dan hanya dia mengalahkan singa itu dengan apa? Dengan rahang keledai saja. Dan dia juga dapat menaklukkan orang Palestina dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan dia membunuh 1000 jumlah banyaknya orang yang dia bunuh pada waktu itu. Tapi pada waktu itu Simson memiliki sebuah kelemahan, dia tidak berhati-hati terhadap perempuan, dan dia jatuh cinta kepada seorang perempuan asing yang tidak berasal dari Israel. Dan pada waktu dia jatuh cinta, siapa namanya? Delilah. Dia jatuh cinta pada Delilah, dan akhirnya dia waktu itu datanglah raja-raja dari Filistin, dan dia berkata kepada perempuan, coba cari tahu di manakah letak kekuatan Simson, kenapa dia begitu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan apakah dia dapat diikat, dan apakah dapat ditundukkan. Dan raja-raja dari Filistin pada waktu itu menawarkan kepada Delilah 1.100 uang banyaknya. Wow, dengan jumlah yang sangat banyak, pasti Delilah kan pasti sangat tergoda dengan uang yang sangat banyak. Akhirnya Delilah mau setuju dengan bujukan dari raja-raja itu. Nah, pada waktu itu Delilah mulailah membujuk Simson untuk memberitahukan di mana letak kelemahannya, dengan apakah dia dapat ditundukkannya, kenapa dia dengan begitu kuat. Dan pada yang pertama pada waktu itu Simson berkata kepada Delilah, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang kering, yang belum maka aku akan menjadi lemah, menjadi seperti orang lain manapun juga. Dan dia berkata pada pertama, dia belum jujur tentang di mana letak kelemahannya, dan dia berkata bahwa jika aku dapat diikat dengan tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. Tetapi pada waktu itu Delilah mengikat Simson, dan pada waktu itu ada di kamarnya telah siap orang dari Filistin yang akan siap untuk membunuh Simson pada waktu itu. Tetapi setelah diikat, Delilah berseru, dan dia berkata, kamu disergap oleh orang Palestina. Dan waktu itu Simson langsung memutuskan tali yang ada di tubuhnya yang diikat oleh Delilah,
sama seperti terbakar kena api pada waktu itu. Dan hal yang sangat luar biasa bahwa dengan kekuatan yang luar biasa dia dapat memutuskan tali itu dalam sekejap pada waktu itu. Dan yang kedua adalah Delilah juga berkata kepada, engkau telah mempermainkan aku. Ceritakanlah di mana letak kelemahanmu, ceritakanlah di mana letak kekuatanmu. Dan ketika Delilah merengek-rengek dan dia minta kepada Simson supaya Simson dapat menceritakan apa yang menjadi kelemahannya pada waktu itu. Dan kemudian Simson menjawab perempuan itu bahwa jika aku diikat dengan tali yang baru yang belum dipakai sama sekali, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delilah mengambil tali yang baru dan diikatnya kepada Simson. Dan waktu setelah diikat, Delilah berseru bahwa orang Filistin akan menyerbu dia, akan menyergap dia. Dan waktu itu juga Simson belum dapat ditaklukkan. Dan yang ketiga adalah ketika ini Delilah merengek kepada Simson untuk menceritakan apa yang menjadi kelemahannya, dan dia sudah membohongi dia dan dia telah mempermainkan dia, dan dia berkata kepada Simson, ceritakanlah di mana letak kelemahanmu. Dan Simson berkata kepada Delilah pada waktu itu, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsing, lalu mengokohnya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Dan yang ketiga juga, Simson belum bisa ditaklukkan karena Simson belum menceritakan di mana rahasia kekuatannya pada waktu itu. Tapi satu hal saya mau katakan pada hari ini, dan yang keempat kalinya akhirnya Delilah berhasil membujuk Simson untuk menceritakan di mana letak kelemahannya pada waktu itu. Ketika sepanjang hari Delilah merengek dan dia minta agar Simson menceritakan di mana letak kelemahannya pada waktu itu, dan akhirnya Simson menceritakan dan dia menceritakan seluruh isi hatinya kepada Delilah karena dia sangat lemah kepada perempuan, dia cinta kepada perempuan asing. Dan saat itu Simson menceritakan apa yang menjadi ini kekuatannya pada waktu itu. Dan perempuan itu berkata perempuan itu kepadanya, bila mungkin engkau berkata aku cinta padamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku, sekarang telah tiga kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besarnya. Nah, maka diceritakannya lah kepadanya dengan segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Dia tahu bahwa dia sudah dipilih Tuhan dan kekuatannya adalah dari rambutnya. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah sama seperti orang lain. Nah, adik-adik, ketika Delilah sudah mengetahui di mana kekuatan Simson, letak kekuatan Simson dan kelemahannya di mana, akhirnya pada waktu itu Delilah memanggil raja-raja orang Filistin dan dia berkata kepada mereka, kali ini dia akan gagal lagi. Kali ini pasti akan berhasil sebab Simson sudah menceritakan seluruh isi hatinya tentang kelemahan dan kekuatannya pada waktu itu. Dan Simson ketika dia memanggil orang-orang Filistin, dan pada waktu itu sesudah itu dibujuknya Simson untuk tidur di pangkuan itu, di dalam pangkuan Delilah pada waktu itu. Lalu dipanggilnya seorang dan mencukur rambutnya pada waktu itu. Nah, setelah itu sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh kekuatan perempuan itu. Kemudian kekuatannya telah lari daripada Tuhan, mencabut kekuatan Simson. Kekuatan yang dimiliki Simson menjadi hilang dan Simson menjadi lemah. Dan tadi dia memiliki kekuatan yang super power yang sebenarnya, tetapi ketika rambutnya dicukur, hilanglah seluruh kekuatan Simson dan dia menjadi lemah pada waktu itu. Dan ketika perempuan itu berseru dan dia berkata, Simson, orang Filistin menyergap kamu. Dan dia waktu itu, dan orang Filistin datang kepada Simson dan ditangkaplah Simson itu dan dicungkil kedua matanya pada waktu itu, dan dibawalah Simson di mana mereka akan dibantai, di mana dia akan dibunuh di sana. Dan satu hal saya mau katakan pada hari ini
bahwa Tuhan mencabut kekuatan Simpson saat Simpson tidak menjaga apa yang menjadi rahasia kekuatannya pada waktu itu. Dan Simpson juga mencintai wanita asing, wanita yang tidak berasal dari wanita asing. Dia sangat mencintai orang, dan pada akhirnya Simpson terjebak dalam perangkap Delilah, dan akhirnya Simpson ditundukkan dan hilanglah seluruh kekuatan Simpson. Adik-adik, saya mau katakan kepada adik semuanya pada hari ini bahwa setiap kita dipilih oleh Tuhan, setiap kita diberikan kekuatan daripada Tuhan, setiap adik-adik memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Jika adik-adik dekat sama Tuhan, sama adik-adik mengikuti jalan Tuhan, sama adik-adik setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan terus memberikan kekuatan bagi adik-adik semuanya. Jangan takut, jangan cemas menghadapi masa yang sulit saat ini. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong adik-adik semuanya. Tuhan akan selalu menyertai adik-adik semuanya, asalkan adik-adik selalu setia dan percaya kepada Tuhan, dan tetap menjaga rahasia iman kita. Jangan sampai iman kita, jangan sampai adik-adik lari daripada Tuhan. Amin. Tetap setia kepada Tuhan, tetap lakukan apa yang baik di mata Tuhan, tetap setia beribadah sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan. Amin. Rahasia kekuatanku adalah Tuhan. Rahasia kekuatanku adalah Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kita menjadi kuat. Di dalam Tuhan Yesus kita menjadi hebat. Di dalam Tuhan Yesus kita menjadi seorang pemenang yang luar biasa, yang dapat mengalahkan segala musuh-musuh kita. Nah, musuh-musuh kita adalah iblis. Nah, adik-adik, kita pasti menang melawan segala musuh kita jika ada Tuhan yang bersama kita. Amin. Dan satu hal saya katakan bahwa asalkan kita bersama Tuhan, pasti adik-adik menang melawan segala sesuatu yang sedang terjadi, dan kita menjadi pemenangnya Tuhan. Amin. Dan di hari ini kakak mau kasih ayat hafalan buat adik-adik semuanya di dalam Ulangan 6 ayat 17 sampai 18a. Saya bacakan ya, nanti ingat dibaca di rumah ya. Haruskah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu? Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Ingat ya, dihafal ayat hafalannya, jangan sampai tidak ada hafalan tim. Adik-adik sementara hafal, buat videonya, nanti dikirim di grup. Sementara hafal, buat videonya, nanti dikirim di grup. Amin. Oke, hari ini kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baik yang Tuhan beri buat kami, untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu, berikan mereka kekuatan dalam hidup mereka, dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Ya Tuhan, sentiasa berikan sukacita, damai sejahtera, penghiburan daripada Tuhan, serta Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi adik-adikku semuanya. Biar Tuhan sentiasa menyertai, melindungi dan menyertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you. Tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa pakai maskernya. Oke. See you. God bless you.